Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitabnya sebagai petunjuk bagi manusia dan yang telah mengutus Rasulnya sebagai hujah atas mereka. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik dan benar sampai hari kiamat nanti. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fazkuruni azkurkum. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ini bahwa dimanapun dan kapanpun kita berada, kita harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ingat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan timbal balik kepada kita, yakni Allah pun akan selalu ingat kepada kita. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah dengan cara mengingat asmanya dan mengagung-agungkannya. Kita sebagai manusia perlu mengetahui bahwa kita lahir tidak memiliki apa-apa. Maka dari itu, rumah yang sekarang kita tinggali, pakaian yang sekarang kita kenakan, uang yang sekarang kita tabung untuk masa depan, dan segala hal yang kita punya merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak meridhoi hal tersebut, maka hal tersebut tidak akan menjadi milik kita. Wala takfurun, dan janganlah ingkar kepadaku. Di ayat ini menjelaskan, janganlah sekali-kali kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan yang Maha Esa. Di ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-shabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Kenapa ada sabar? Karena biasanya orang yang sabar adalah orang yang senantiasa menunggu apa yang mereka inginkan. Selain itu, di saat orang yang sabar memiliki gejolak amarah, mereka senantiasa menahan amarahnya dengan cara mengingat Allah di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Thaha ayat 14 yang berbunyi, Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, dan ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholati li zikri, dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Hadirin rahimakumullah, sholat merupakan jembatan bagi kita dalam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, sholat juga kita senantiasa selalu menyebut asmanya. Dengan ingat dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan ekstra bagi kita dalam menghadapi masalah maupun kesulitan di dalam kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, masalah terbesar yang sekarang kita hadapi saat ini adalah jauhnya kita dari Allah, minimnya kita dalam beribadah maupun mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan dikuasainya hati kita oleh sesuatu hal selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah masalah yang akan mendatangkan masalah lainnya. Karena ketika kita jauh dari Allah, maka kita akan leluasa dalam melakukan kemaksiatan. Karena tidak ada lagi rasa diawasi, tidak ada lagi yang mengendalikan hati kita. Karena hal itu, hal yang harus kita lakukan adalah mengukur intensitas iman dan ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, selalu ingat dan menyebut nama Allah merupakan
bukti dari keimanan, ketakwaan, dan rasa tawakal seseorang. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah menjelaskan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya mengingat Allah hati menjadi tentram. Manfaat yang pertama adalah jika kita selalu mengingat Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan dan ketentraman di dalam kehidupan kita. Yang kedua, dijelaskan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 43 yang berbunyi, wallazi yusolli alaikum, dialah yang memberi rahmat kepadamu, wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Maksud dari kegelapan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan kita dari rasa kehinaan, rasa ketidaktenangan, ketidaktentraman di dalam hidup menuju cahaya yang terang, menuju rasa kebahagiaan, ketenangan, ketentraman di dalam kehidupan. Yang ketiga, terhindar dan terpelihara dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, terpelihara dari tipu daya setan yang menyesatkan. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar kepada kita dalam setiap masalah maupun kesulitan di dalam kehidupan kita. Yang keenam, dibukakan baginya pintu kemenangan dan diampuni segala dosanya. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita. Hadirin rahimakumullah, begitu banyak sekali manfaat yang dapat kita raih dalam kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita memperbanyak amal ibadah kita, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak sekali kesalahan karena kebenaran murni dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan kesalahan dari kehilapan dan kebodohan saya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.